Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah di dalam menuntut ilmu walaupun dalam keadaan daring, dalam keadaan pandemik. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak semuanya, kita akan kembali belajar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu, di mana pembahasan kita minggu lalu berkenaan dengan memahami hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Minggu lalu kita sudah membahas masalah sunnah dan hadis, ya, hadis dan sunnah. Nah, sekarang kita akan membahas masalah khabar dan atsar. Serta nanti ada perbedaan maupun bersamaannya. Baiklah, di sini kita akan membahas masalah khabar. Yang pertama kita lihat di sini ada khabar. Menurut bahasa artinya adalah warta, berita yang disampaikan kepada seseorang lagi, ya. Jadi dari seseorang kemudian disampaikan kepada seseorang, hingga jadilah namanya berita, ya. Kemudian menurut istilah ahli hadis, khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan berasal dari nabi atau selain daripada nabi. Contohnya khabar adalah min sunnati wada'ul kaffi tahta surati fis shalah, ya. Termasuk sunnah adalah meletakkan tangan di bawah pusar suatu melaksanakan sholat, ya. Jadi khabar ini dia lebih umum, lebih luas dibandingkan dengan hadis, ya. Menurut ulama Khurasan juga khabar ini ialah hadis yang disandarkan pada sahabat atau bisa dikatakan dengan mauquf, ya, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Nah, itulah khabar. Kemudian yang selanjutnya adalah asar. Asar menurut bahasa adalah bekasan atau sesuatu sisa, sesuatu nukilan yang dinukilkan, perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain, ya. Jadi asar ini disandarkan kepada tabi'in atau ulama salaf. Contohnya, ini ada contoh di mana seorang tabi'in berkata, ya, Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud mengatakan, as-sunnatu ayukabbirul imamul fitri wa yaumal adha hina yajlisu 'alal mimbar qabla khutbah tis'ah takbirau, ya. Jadi menurut sunnah hendaklah imam bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Nah, ini perkataan seorang tabi'in. Nah, ini dimaksud dengan atsar, ya. Nah, kemudian selain khabar dan asar, ya, jadi perlu juga diperhatikan. Nah, ini ada hadis qudsi. Ada hadis qudsi. Jadi kalau dulu ada hadis, ada sunnah, ada khabar, ada asar, kemudian ada hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan kepada Allah, namun bahasa dan lafaznya dari Nabi. Hadis qudsi disebut juga dengan hadis rabbani atau hadis ilahi, ya. Ini contohnya. Qala Allah azza wa jalla ana inda dzanni abdi, ya. Jadi
Sesungguhnya Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Itu hadis qudsi. Kemudian di situ ada perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis, ya. Jadi Al-Qur'an itu bahasa dan makna Al-Qur'an itu langsung dari Allah. Kemudian Al-Qur'an tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya. Kemudian Al-Qur'an bagian dari mukjizat. Sementara hadis makna dan bahasanya dari Nabi. Kemudian hadis itu boleh, ya, artinya ini Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya. Kalau hadis boleh. Kalau Al-Quran bagian dari mukjizat, sementara hadis tidak. Nah, ya, itu perbedaan daripada Al-Quran. Kemudian kita lihat lagi perbedaan, ya. Nah, ini perbedaan. Nah, perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Jadi hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi. Sementara sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun pengajaran sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah menjadi Nabi. Sunnah. Sementara khobar adalah semua riwayat yang selain dinisbatkan kepada Nabi, tapi juga dapat dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in. Kemudian asar adalah sebutan yang lebih sering digunakan untuk perkataan sahabat Nabi, meskipun kadang dinisbatkan kepada Nabi sendiri. Nah, ini perbedaan antara hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Nah, kita lihat sinonimnya, ya, persamaan hadis dan sinonimnya. Nah, kemudian sandaran, aspek dan spesifikasinya, sifat. Nah, di sini ada hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Hadis dan sinonimnya. Hadis ini sandarannya pada Nabi, kemudian aspeknya perkataan, perbuatan, takrir. Sifatnya lebih khusus walaupun dilakukan sekali. Nah, jadi walaupun Nabi melakukan sekali, itu sudah termasuk hadis, ya. Tinggal dilihat dari apakah itu perbuatan, perkataan, maupun takrirnya. Kemudian sunnah, sandarnya adalah Nabi, sahabat. Jadi kalau hal yang dilakukan oleh Nabi maupun sahabat itu termasuk sunnah, baik itu berupa spesifikasinya, perkataan, perbuatan, takrir, maupun kebiasaan. Nah, jadi yang dilakukan oleh sahabat maupun Nabi, ya, yang dilakukan Nabi maupun sahabat, ya, baik itu perkataan, perbuatan, maupun takrir, itu termasuk sunnah. Sifatnya lebih luas dari hadis dan menjadi tradisi, menjadi kebiasaan. Kemudian khobar, sandarannya kepada Nabi, sahabat, kemudian tabi'in. Aspeknya perkataan, perbuatan, lebih umum, ya, daripada hadis. Kemudian asar, sandarannya sahabat, tabi'in, ulama salaf, dan kadang kepada Nabi. Nah, jarang ini kepada Nabi, kebanyakan memang sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama salaf. Ya, walaupun bisa saja disandarkan kepada Nabi. Nah, aspeknya apa? Perkataan, perbuatan. Kemudian sifatnya lebih umum daripada khabar. Nah, demikianlah penjelasan masalah khabar, asar, kemudian persamaan dan perbedaan, serta pengertian daripada hadits qudsi dan perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Itu saja pertemuan kita pada kali ini. Kita akhiri dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.